Perkenalkan, nama saya Aurelia Lumban Tubing dari kelas 2 PTI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hadirnya pendidikan inklusif berasal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama atau institusi asrama lainnya yang menunjukkan bahwa anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui 3 macam lembaga pendidikan, yaitu pertama ada sekolah luar biasa atau SLB, yang kedua adalah sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan yang ketiga adalah pendidikan terpadu. SLB sebagai lembaga pendidikan khusus tertua yang menampung anak-anak yang jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, SLB untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran atau tunarunggu, SLB untuk anak-anak dengan hambatan berpikir atau kecerdasan atau tunagrahita, SLB untuk anak-anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa, SLB untuk anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau tunalaras, dan SLB untuk anak-anak dengan hambatan majemuk atau tunaganda. Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak-anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak-anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan pembelajaran mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak-anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Itu pun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus, disebut bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK tidak lagi hanya di SLB, tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan, baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler atau umum. Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali kompetensi pendidikan bagi ABK. Pembekalan ini wajib diwujudkan dalam mata kuliah pendidikan inklusif atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dimulai dari pemikiran bahwa hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan sebuah pondasi untuk hidup bermasyarakat.
Melalui pendidikan inklusif ini, muncul harapan dan kemungkinan bagi mereka yang tergolong kelompok yang minoritas dan terabaikan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-temannya secara lebih inklusif atau tidak terpisah. Semua anak-anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang untuk hidup dalam masyarakat yang normal. Dengan konsep kebijakan ini, berarti setiap sekolah harus menerima dan mendidik siswa di lingkungan terdekat. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Implementasi pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak-anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, ataupun kondisi lainnya. Sekian dari video tugas saya dalam menjelaskan pengertian dan sejarah pendidikan inklusif. Terima kasih.